Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Qallallahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghu anha hiwala. Qul law kanal bahru midada li kalimatu rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul inna ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum illahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadatihi rabbihi ahada. Al-ayah. Wa qala ana innahu fil har wa bainahuma tomatim wa jujar wa ghairuhu khiyar sawaihu wa tatbuhu binar anna istagal fin nahar. Al-ayah. Para pemirsa juga penyenang YouTube yang mulia, juga dimuliakan oleh Allah. Demikian pembukaan saya tadi. Bukannya ada hal-hal yang akan mengakibatkan kesalahan pemikiran, tapi saya pribadi, sekali lagi saya pribadi ingin mengulas dari ayat tadi. Jadi ayat tadi ada yang menerangkan ilmu Allah itu kalau ditulis dengan tinta lautan, dibikin tinta, dan pepohonan ini dijadikan pena untuk menulis ayat-ayat Allah atau ilmu-ilmu Allah, itu tidak akan cukup. Walau toh akan ditambah sebanyak itu lagi, saya hanya itu, seperti saya bikin tadi pembukaan juga, innahu pilpilhar. Jadi ini bahasa Arab. Pil-pil itu cabai, har itu pedas. Jadi pil-pil har. Nah, kenapa saya kok memilih atau mengutarakan hal ini? Seperti halnya ada lagi itu kata-kata anak-anak kecil Arab di sini mengatakan dari miyah, matalakil haramiyah min subakil baladiyah akil full waltamiyah. Ini bukan hadis, bukan apa, tapi kata-kata yang istilahnya, tapi kalau diartikan dan kita jabarkan itu sangat luas. Jadi uang 100 jangan sampai dilihat maling dari jendelanya pemerintahan yang sedang memakan makanan. Tamiyah itu bisa berarti makanan. Tamiyah falafil kata orang Arab. Pecinta YouTube yang dimuliakan oleh Allah, saya sengaja mengadakan survei atau penelitian selama saya di Saudi ini jadi supir. Jadi saya ingin tahu gimana kehidupan orang Saudi, juga kehidupan manusia di atas dunia ini khususnya. Pada hakikatnya sama, bahkan saya sering melihat film-film, YouTube juga TV-TV yang menayangkan, semua itu yang menjadikan ilmu buat kita. Nah, di situ saya bisa menyimpulkan bahwa kehidupan di mana saja berada tempat itu sama. Jadi baik manusianya dan kehidupannya sama, baik keinginan dan tujuannya. Cuman ragamnya. Nah, ini mulai udah berkata ragam, ini jadi ragamnya atau warnanya itu berbeda-beda, tapi sama, yang dia inginkan itu adalah kebahagiaan atau kesenangan yang mereka senangi. Pecinta YouTube yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi saya utarakan, semoga aja akan menjadi ilmu buat kita semua. Kalau kita telusuri, bahkan pada saat saya mencari istilahnya, mencari masukannya, saya menemukan kaum atau menemukan sebuah golongan yang kalau tidak salah dinamakan nama itu golongan Sunni. Nah, golongan Sunni ini bertengkar dengan golongan Syiah.
Jadi pertengkar baik, perdebatan bahkan sampai dia beradu jotos. Nah, ternyata di situ dimenangkan kaum yang namanya kaum susi. Ini maaf untuk Cak Nun yang biasa di KC, Kenduri Cinta. Saya juga sering ngelihat Cak Nun mengutarakan arah itu, senang saya Pak Cak Nun. Bahkan pada saat saya pulang ke Indonesia bulan April kemarin ingin ketemu Cak Nun tapi tidak tahu alamatnya. Di Jogja itu saya ingin menemui. Jadi itu benar yang dikatakan Cak Nun itu benar. Jadi kayak gitu. Jadi antara Sunni dan Syiah bertengkar, yang memenangkan Susi. Kenapa Susi ini menang? Karena dia bekerja di pabrik susu. Yang mana pabrik susu ini memberikan biaya, juga memberikan hal-hal yang menyenangkan buat Susi itu tadi. Sehingga memenangkan, atau istilahnya itu benar dalam pertempuran antara Sunni dan Syiah ini tadi, Susi itu tadi. Tapi sayangnya Susi ini dihasut namanya Susan. Susan ini yang dia itu kalau tidak salah bekerja di pabrik Sasa. Pabrik Sasa ini memberikan kenikmatan kepada Susan, sehingga Susan ini bisa menghasut Susi yang bekerja di pabrik susu itu tadi. Moga-moga aja akan menjadi hiburan ini dulu. Masih panjang dan banyak itu, seperti cerita-ceritanya harta-harta yang ada di Saudi ini belum saya lihat dan saya survei. Tapi yang jelas mulai dari awal dulu Korun, tapi Korun itu sebetulnya masih miskin, kecil. Korun itu ada yang lebih kaya namanya Kurun. Kurun itu tetangganya kalau nggak salah itu Yaman, itu berdekatan dengan Yaman. Cuman sayangnya Kurun ini udah nggak ada, sehingga yang sekarang timbul itu namanya Kirun alias pelawak itu. Nah, dia kaya akan humor-humor atau ocehan-ocehan yang menjadikan orang ketawa, sehingga dia menamakan dirinya, bahkan orang tuanya memberi dia itu Kirun. Jadi ya berdekatan dengan Korun, Kurun dan Kirun, tapi arti dari Kirun itu adalah, menurut saya pribadi itu kaya akan humoris-humoris. Oke, barangkali Cak Nun atau Kirun yang saya senangi di YouTube itu, ya moga-moga aja akan menerima aja dari saya masukan ini. Moga-moga aja akan menjadi manfaat. Anggap aja lah ini kultum atau kuliah 7 menit. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.